untuk yang namanya bekam basah, kita coba untuk 1 titik. Pertama yang dilakukan adalah cari titiknya. Mau di mana? Mau di sini aja nggak apa-apa. Itu di sini Tidur, kerasa jangan nggak? tidur di Ini aja. Cukup. Oke. Ingat, yang harus Anda perhatikan adalah ini perdana atau bukan. Jadi kalau orang baru pertama kali dibekam, jangan terlalu narik-narik amat. Ya. Makanya sering komunikasi, Pak segini cukup enggak? Pak segini cukup enggak? Kalau misalnya sudah 5 kali ke sana, Anda mau narik yang kenceng juga nggak apa-apa. Kenapa? Pasiennya bisa kapok. Karena orang kalau baru 1, 2, 3, 4, 5 baru pertama kali dibekam, setelah dibekamnya biasanya badannya sakit. Sehingga salah satu kenapa sakit itu karena tadi tarikannya terlalu kencang. Oke. Ini ditunggu berapa menit? Biasanya antara 5 menit. Tapi kalau belum 5 menit sudah keluar apa? Pori-porinya ini Terlihat. membuka, kemudian warna kulitnya beda, lebih merah, itu udah bisa nanti kita tusuk. Untuk tusuk kita pakai pen. Pennya kalau Anda beli di luaran itu cari yang besi, jangan cari yang plastik. Yang besi, ininya pennya enak. Ya. Kemudian kalau bisa 1 pasien 1, jadi sama ya, prosesnya direndam dulu, baru dipakai. Kalau misalnya alatnya cuma ada 1, Anda ada misalnya 2-3 orang yang mau dibekam, maka sama strateginya. Biasakan ini Anda semprot sampai betul-betul semuanya ya. Sininya juga sama. Nah kalau sudah, jangan lupa tadi keringkan semuanya. Sakit enggak? Sakit? Enggak. Oh, kira sakit. Kalau sakit dan sebagainya bilang aja. Nah, komunikasi menjadi sesuatu yang penting. Sering-sering harus bilang dengan pasien, Pak sakit enggak? Setelah yang di luar Anda bersihkan, yang di dalam juga sama. Anda bisa masukin ke dalam. Iya, ngantuk. Tiduran siapa yang ngantuk siapa? Wis makan mie ayam misal ya. Udah. Udah. Nggak terasa ya. Ya, sampai betul-betul bersih. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena pada saat ini sudah diisi jarum, ya. Kemudian kita tusuk pasien, tik keluar darah, maka darahnya bisa nempel di sini. Maka pada saat ini nempel di sini, kemudian kita ke orang lain, walaupun jarumnya udah diganti, maka resiko bisa menularkan infeksi. Itu yang dijaga. Maka kenapa sebelum ke orang lain dan sebagainya disemprot dulu. Ya, oke, kita coba ambil jarumnya. Untuk jarum, ini contoh. Ini yang sudah non steril. Kalau Anda pakai glukotes, jarumnya ini segini, ya. Boleh dipegang. Sekarang Anda bedakan dengan jarum khusus bekam. Itu bisa dipakai nggak apa-apa untuk bekam, cuman nggak recommended karena hasilnya nggak akan maksimal. Oh, beda. Nah, kita coba, ya. Kalau kita taruh di sini, set, ya, kita buka. Beda nggak? Beda. Beda. Ini lebih gede, Iya. tapi lebih pendek. Kalau ini lebih panjang tapi kecil. Kecil. Jadi kalau bekam itu lebih pakai jarumnya ini. Jadi kalau misalnya beli ke apotek, bilangnya beli jarum bekam. Pakai kalau nggak ada ini gimana? Mau pakai ini nggak apa-apa. Cuman hasilnya biasanya kurang maksimal. Oh. Ya. Kalau sudah, segera tutup. Dan tadi satu hal yang penting, ini jangan sampai basah oleh alkohol. Karena pada saat nusuk, pasiennya bisa perih. Iya. Ya, kalau sudah, jangan lupa dicoba dulu. Oke, kalau sudah, ini kayaknya udah 5 menit misalnya. Iya. Cek. Udah, ya. Kita taruh sini. Maka yang dilakukan berikutnya adalah kasih minyak zaitunnya dulu sebagai anti septik, minyak butut. Kalau sudah, ya, coba. Nah, tangan kita kadang-kadang ini bekas minyak kan basah. Usahakan biasakan dilap dulu agak kering. Ya, biar kitanya nyaman ke pasien. Nah, kalau sudah, ini juga misalnya, aduh,
sudah, kalau sakit bilang ya. Sakit? Kalau sudah, Anda mau kalau belum ahli boleh tik 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 tik. Tapi kalau misalnya udah ahli kayak obat nyamuk aja ya. Kalau sakit bilang ya. Dicepetin aja Pak. Sakit pisan? Enggak. Hai Fadil, badan lu kayak apa sih kak ngerasain Oh. sakit? Mending lu bikin tato sih kalau Dirasa. Kalau sudah. parah amat. Pas di kepalanya nih. Ayo, Ih, lucu. cukup deh. Wow. Sakit ya? Sakit ya? Kalau enak bilang darah semua deh. Aneh Nah. loh si Fadil nih. Nah ini yang konsepnya begini ya. Jadi manusia kalau seumur Anda nggak terlalu ini ya. Bekam itu biasanya nggak terlalu terasa. Tapi kalau buat orang tua Anda, di mana tubuh sudah mulai menurun, fungsi kemampuan dan sebagainya, maka biasanya kalau orang tua Merinding gak sih? racun itu dikeluarkan lewat kulit, lewat ginjal. Tapi kemampuannya biasanya menurun. Sehingga kalau pola hidupnya jelek, suka makan jeroan dan sebagainya, maka toksik racunnya akan menjadi banyak. Tetapi yang dikeluarkan sedikit, maka apa yang terjadi? Mungkin akan banyak toksik yang akan tetap di dalam tubuh. Maka gimana cara mengeluarkannya? Toksik itu biasanya, ya racun itu biasanya dia akan menetap di dalam sistem tubuh kita pada lapisan kulit sama daging. Dan kebanyakan biasanya pada bagian punggung. Maka kalau orang toksiknya banyak, rata-rata biasanya nyeri, istilahnya bahasa ininya nyeri awak. Itu artinya salah satunya adalah toksik di dalam tubuhnya banyak. Ya. Oke, itu salah satu konsep. Nah, maka gimana caranya adalah kita melatkan toksik, maka dengan cara tadi melakukan bekam basah. Orang kalau di bekam basah, maka Anda bisa lihat burem. Iya, embun. Apa? Darahnya kita keluarin, tapi gasnya juga nanti akan keluar juga. Jadi mungkin ada gas-gas tertentu yang misalnya tidak yang sifatnya toksik, CO2 dan sebagainya, itu juga akan keluar. Maka kalau orang dibekam itu harus kita pakai masker. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda baca di YouTube itu banyak ya, penelitian sama profesor di Mesir, darah bekam dengan mengambil darah vena itu beda. Jadi hasil penelitian katanya kalau darah bekam itu yang diambil ternyata yang banyak keangkat itu sel-sel darah merah yang rusak. Jadi kalau sel darah merah yang keangkat rusak sama kayak orang donor darah, maka tubuh itu nanti akan langsung meregenerasi lagi sehingga badannya setelah itu akan fresh. Ya. Cuman tadi ada beberapa syarat. Orang pada saat dibekam itu ada yang namanya chi itu energi yang ikut terbawa. Maka orang setelah dibekam atau pada saat dibekam ngantuk karena merasa rileks, lemes ya. Maka orang setelah dibekam itu dia boleh langsung Tidur. kerja keras, nyampul dan sebagainya. Karena kalau itu dipaksakan, nanti yang terjadi adalah badannya tambah parah. Badannya akan sakit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia energinya turun setelah dibekam, tubuh itu lagi adaptasi lagi. Sel darah merah dan sebagainya yang baru lagi dibentuk. Tiba-tiba disuruh kerja keras, hancur badan. Sehingga orang kalau setelah dibekam, ya pertama nggak boleh langsung kerja keras. Kalau mau makan sejam setelahnya, makanan berat gitu ya. Kalau misalnya setelah dibekam mau minum air hangat dan sebagainya, jahe hangat silakan. Tapi kalau makan berat jangan. Jadi sejam sudah kondisinya tubuh stabil baru boleh. Termasuk juga mandi. Kalau misalnya mandi itu biasanya minimal ya 3-5 jam lah. Dan biasanya lebih bagus adalah air hangat. Kalau bekam basah itu ya. Kemudian apa juga yang harus diperhatikan ya, bekam itu tidak boleh. Mohon maaf, saya kira Anda semuanya udah dewasa ya. Misalnya Anda bekam orang yang sudah menikah ya. Anda harus bilang ke si pasiennya malam nggak boleh berhubungan intim atau istimna. Kenapa? Sama, paginya hancur badannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi orang setelah dibekam merasa enak, badannya seger,
tetapi sebenarnya di dalam tubuhnya masih lagi ada proses perbaikan jaringan tubuh. Tiba-tiba dipakai untuk sesuatu yang kerja keras, maka yang terjadi nanti hancur. Ya, oke. Ini saya baru ngambil sedikit. Ya, tadi kalau Anda mau ngambil banyak, maka caranya neken ininya harus, saya nggak tusuk ya, itu harus dalam. Ya. Tok, 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 ini harus dalam. Oke, jadi kalau ingin ambil darahnya banyak sampai setengah kop misalnya. Lebih Ya. banyak lagi banyak volumenya. Ya, tok, 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 gitu. Dan ini bisa 5 menit ya, 5 menit mau diulangi boleh sekali lagi. Kalau ingin diulangi, nggak boleh berulang kali. Dan orang yang pertama dibekam, mau bekam lagi, itu idealnya adalah sebulan sekali. Ya. Kemudian bekam yang paling bagus biasanya adalah secara penanggalan Islam, yaitu di tanggal 17, 19, 21. Iya. Ya. Kenapa di tanggal itu? Karena biasanya di tanggal itu gravitasi bulan dengan bumi itu lagi dekat, sehingga akan ketarik. Nah, fase di tanggal itu biasanya rata-rata orang itu karena gaya gravitasi tadi biasanya sirkulasi darahnya akan cepat, sehingga kalau dibekam hasilnya akan lebih maksimal. Oke. Berikutnya di dalam bekam yang harus Anda perhatikan adalah tidak boleh misalnya Anda kelupaan. Usahakan tidak boleh lebih dari 15 menit. Kenapa? Bisa muncul bulai. Bulai itu semacam benjolan kayak orang kena ulet. Rokok gitu Pak. Ulet, kena ulet. Oh, Ulet ya, bulu gitu. bentol. Ya pokoknya bentol-bentol tapi gede dan di dalamnya isinya itu air. Iya. Kayak herpes. Nah, kalau Anda tojos biasanya keluar. Cuman kan biasanya kalau habis mandi kena anduk perih. Nah, istilahnya kalau bulai itu bisa bikin kapok. Habis dibekam perih. Iya, makanya gimana caranya biar tidak timbul bulai? Jangan terlalu lama. Kedua adalah nariknya juga dikira-kira. Nah, bekam itu gampang, anak SD SMA itu gampang, tetapi Anda bisa mengira-ngira tarikannya seberapa, ini mau dibekam basah atau kering, titiknya di mana, itu yang membedakan Anda dengan orang awam, bekamnya orang awam. Kemudian juga tingkat sterilitas. Berikutnya yang terpenting adalah titik. Keluhannya misalnya migrain, maka Anda bisa bekam area leher, punduk kanan kiri, sini ya, punduk utama sama kepala di sini. Nah, kok kadang-kadang ada yang ngebekam semuanya. Jadi di dalam bekam itu banyak aliran. Ada yang beraliran berdasarkan keluhan. Ada yang beraliran apapun keluhannya, udah pokoknya bekam semuanya. Kalau konsep di kesehatan gimana? Konsepnya adalah berdasarkan pertama keluhan. Jadi keluhannya dulu yang titik bekamnya berdasarkan keluhan. Kedua adalah ada keluhan lainnya enggak? Dan kondisi pasien. Ya. Misalnya pasiennya menginginkan saya juga untuk biar badannya sehat, maka Anda boleh bekam semuanya. Tapi tadi harus dilihat pasiennya dalam kondisinya lemah tidak. Jadi jangan sampai pasiennya agak lemah, Anda bekam udah berdasarkan titik keluhan, yang lainnya dibekam juga. Lemahnya nanti tambah lemah. Dan hal-hal itu yang harus diperhatikan, yang kadang-kadang pada orang awam itu tidak, yang ahli-ahli bekam orang awam itu nggak diperhatikan. Ya, oke. Umpamanya ini sudah 5 menit ya, saya kira udah. Kalau sudah, maka yang Anda lakukan adalah kita coba ambil ya. Nah, Anda lihat kira-kira darahnya nanti ngocor kemana. Kalau ngocor ke sini, Anda di sini. Kalau ngocor ke sini, di sini. Ya. Posisinya mau tiduran, mau duduk juga boleh. Ya. Kalau kayak gini, maka yang Anda lakukan, tarik dulu. Kalau sudah Anda ke sini. Kalau sudah, nah hasilnya ya kayak jelly. Kayak ini Ya. cincau. Heran roti bisa. Nah, kalau sudah, jangan lupa ininya dibersihkan dulu. Makanya kalau yang jijik, saya kira Anda tidak berbakat di bekam. Ya. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus Anda lakukan berikutnya? Ini alat kalau Anda nggak dicuci dulu, ya, itu biasanya nempel. Walaupun sudah dicuci dengan air dan sebagainya, maka biasakan
pada saat Anda ini ya masih ada ini semprot lagi. Nah, kalau sudah disemprot, Jangan tidur ya, matanya merah. udah tidur aja nggak apa-apa. Jadi Nanti ditinggal. Misalnya udah, Anda mau pakai sekali lagi silahkan. Tapi kalau misalnya udah nggak dipakai mau ditaruh di sini silahkan. Tapi kalau masih dipakai dalam satu pasien taruh di sini boleh. Jadi itu konsep yang harus perhatikan pada orang bekam. Nah, bagaimana yang habis bekam? Ini akan ada luka. Maka Anda lakukan tadi. Kasih minyak zaitun atau minyak bud-bud. Perih nggak? Ditanya. Ya, kasih minyak bud-bud. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah biar si lukanya ya itu nanti menyerap si minyak ya. Jadi minyaknya kan ada aseptiknya kalau yang bud-bud, diharapkannya lukanya cepat sembuh itu. Dan ingat, karakter kulit setiap orang itu beda-beda. Kalau ini tadi udah ditusuk, bekas tusukannya nggak kelihatan, hilang. Tapi ada orang begitu ditusuk nanti akan kelihatan lebam. Nah itu gimana? Nggak apa-apa. Nah yang seperti itu karena karakter kulit setiap orang beda-beda ya. Nah kalau sudah ya sekitar berapa? 1 menit sampai 5 menit diamkan. Kalau sudah, maka sesi berikutnya yang Anda lakukan adalah keringkan dulu. Sakit? Nah, Anda keringkan. Nah, kalau misalnya area ini udah keringkan, jangan lupa ini bisa kalau kita ngirit mau sampingnya dan sebagainya kita pakai lagi silakan. Jangan lupa area yang lainnya juga Keringkan. dibersihkan. Jadi pasiennya akan merasa lebih nyaman. Refresh. Kalau Anda lihat ya, tisu itu ya memang gitu. Tapi kalau dihitung-hitung mainnya. Kalau Anda boleh survei rata-rata orang di Bekam itu di sini standarnya di Serang, di Cilegon itu 70.000 Oh, saya tahu itu. sekali bekam seluruh tubuh. 70. Iya. Ada 10 orang bisa hari. 70.000 itu modal paling untuk tisu dan sebagainya ya, nggak lebih dari 10-15.000. Artinya 60.000, 50.000 lah kita udah dapat kan? Kalau segini kepake Sehari berapa orang? Banyak, tergantung kita lah. Makanya tadi misalnya dimodalin tadi ya, nah, 50 dikali